warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mama Diani Dwina. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Kesempatan ini Mama Diani Dwina mau coba unboxing ya. Ini lagi beli tanaman Monstera variegata dari online nih, dari IG ya. Kebetulan sih udah kenal sama penjualnya. Jadi nanti juga di video ini akan ada ya tips membeli tanaman secara online serta bagaimana unboxing dan handlingnya. Oke, kita ikuti ya. Nah, ini kalau udah datang seperti ini, kita unboxing dulu. Sebetulnya ini lebih baik unboxingnya di videokan ya, biar ketahuan nanti kondisi tanaman saat datang itu seperti apa. Jadi saat kita menyampaikan itu ke penjual tanamannya tuh enak gitu, problemnya seperti apa, ininya tepatnya secara visual dengan bukti video, bukan karena misalnya karena rusaknya karena handling kita yang salah ataupun cara unboxing kita yang salah ya. Oke, kita ikutin ya. Itu waktu yang khusus, sebaiknya tanaman di unboxing itu segera setelah datang ya, jadi jangan dibesokin lagi. Kalau datang malam ya malam itu juga sebaiknya udah langsung buka, karena mungkin tanaman sudah menginap dulu kan di luar di perjalanan sebelum sampai di rumah kita, apalagi kalau dia datangnya di luar kota. Oke, kita coba buka ya. Nah, ini kita bisa lihat tutupnya seperti ini. Kemudian dia biasanya menggunakan tisu ya, agar daunnya tidak rusak. Oke, kita cari nih celah yang mana kita mudah untuk membukanya. Nah, ini sepertinya celahnya di sini. Kita buka aja secara keseluruhan, biar nanti tanamannya nggak rusak. Lari dia. Nah ya. Oh ya, cara mengemas tanaman dari berbagai penjual online itu biasanya berbeda-beda ya. Jadi kita juga harus mengikuti, kalau udah kenal penjualnya kita harus tahu juga bagaimana cara dia mengemasnya. Ini contohnya udah ketebak sih, dia akan ada bukaan yang mudah gitu dan menggunakan dus yang nggak terlalu tebal ya, karena mungkin agak dekat ya, cuma dari Cianjur ke Cikarang. Kemudian pada saat menghandlenya harus hati-hati sekali ya, jangan sampai nanti pisaunya malah memotong daun atau batangnya dari si tanaman yang kita beli, apalagi kalau kita belinya cuman yang sedaun ya sahabat-sahabat. Nah, ini contohnya, kita potong dulu. Nah, ini dia sudah menggunakan pengaman seperti ini ya, dia aman. Nah, setelah ini kita coba buka, kita lihat kondisi daunnya. Biasanya memang tanaman yang awalnya tampak segar pun agak-agak loyo gitu ya, tapi nanti kita harus cek juga kondisi akarnya. Memang sih biasanya si penjual itu suka ngasih videonya dalam bentuk videonya sudah ada akarnya juga, tapi nanti kita harus cek terlebih dahulu ya saat datang ini. Di pause dulu ya deh. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah kita buka dari kemasannya, sekarang kita cek ya, cek seluruh tanaman termasuk akarnya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya komplain, kita bisa komplain hari ini juga, jangan ditunda lagi ya sahabat-sahabat, biar nanti si penjualnya juga bisa menerima gitu. Kalau udah kelamaan nanti penjualnya belum tentu mau terima juga sih kliennya. Biasanya kalau Monstera variegata sedaun gini kan biasanya adalah fresh cutting ya, jadi baru di cutting mungkin sekitar antara 2 minggu sampai dengan 1-2 bulan lah setelah di cutting, nggak lama-lama sih biasanya, karena ya sehingga kita mesti ngecek kondisi keseluruhan ya. Misalnya daunnya nih, pastikan daunnya, daun permukaan daun di bagian dalamnya ini ya, di sini benar-benar seperti ini. Di dalam ini harus benar-benar bersih ya, nggak ada kutu, nggak ada apapun, nggak ada spider mite. Perhatikan, karena bukan tidak mungkin ya, bahkan penjual online yang besar sekalipun belum tentu tuh memperhatikan daun semua tanaman itu benar-benar. Perhatikan, saya pernah pengalaman juga bahwa
kok ini monsteranya nggak gede-gede, ternyata banyak spider mitnya. Jadi pastikan dia masih bersih ya, tidak ada hama apapun. Kemudian di hari kita penerima ini kita boleh banget cek akar, asal kita konfirmasi dulu. Ini kemungkinan udah boleh ya, karena ini udah punya kita kan, kita biar bisa nanti kalau ada bisa komplain ya. Nah kita, karena ini kemungkinan memang masih baru, jadi dia memang sangat memungkinkan medianya itu adalah masih di lumut ya, belum media yang biasanya digunakan untuk aroid. Jadi kita cek akar dulu nih. Kita juga harus handling dengan hati-hati, jangan sampai kita merusak. Oh ini ternyata dia medianya sudah media yang bukan lumut ya. Kita cek akarnya dulu. Dan ini akarnya, nah ini kadang-kadang masih bisa mengganggu nih, masih ada lumut seperti ini. Ini kita bersihkan dulu nih, karena nanti kalau kondisi begini bisa menghambat pertumbuhan. Sedangkan media luarnya ini sudah nih, ini ada yang patah juga nih, padahal barusan udah handling hati-hati ya. Ini kayaknya pas dipindahkan dari sananya nih ya. Nah ini padahal ini sudah media sekam dan andam ya, sudah media, tapi ini masih di dalam lumut. Nah ini sangat berisiko, nanti dia terhambat pertumbuhannya. Ini harus kita bersihkan dulu ya sahabat-sahabat. Ini sampai bersih sekali ya, supaya nanti pertumbuhan berikutnya tidak terganggu. Kalau nanti masih di lumut kemudian dimasukkan ke media yang sekam andam seperti ini, nanti bisa tertunda dan bahkan bisa busuk ya. Berarti ini memang akarnya tuh masih tumbuh ya, masih berkembang. Jadi nanti kita jangan heran kalau dia agak loyo-loyo gitu barang 1-2 minggu. Kalau seperti ini akarnya belum terlalu banyak, sebaiknya kita menyimpan dulu di kondisi yang teduh dulu, misalnya di indoor tapi masih terkena sinar matahari ya. Oke, nah ini betul-betul dibersihkan ya. Nah kadang kalau misalnya menerimanya seperti ini, saya relatif lebih suka merendam dia dulu di vitamin B1 ya. Nah ini sudah ada mata tunas sih, sebetulnya udah jalan ya, udah ada kelihatan mata tunas, akarnya udah jalan. Tinggal tadi kita nanti sempurnakan lagi biar dia lebih happy. Nah, kita bisa masukin dulu dan taruh dulu dia di air putih plus vitamin B1 ya. Nah ini kita coba, ini harus dikocok dulu ya vitamin B1 nya. Ini isinya tuh sekitar 200 ml, jadi nanti kita bisa kasih beberapa tetes saja vitamin B1 nya ya, jangan sampai overdosis juga. Kurang lebih setengah mili ya kasihnya. Kayaknya sisa patahan akar dari sana, karena barusan saya sudah handling hati-hati nih. Atau ini entah akar dari mana ini. Karena kalau dari ngeliat ini nggak ada kelihatan akar patah yang sampai sebesar ini. Mungkin ini patahan akar yang lain ya. Kelihatannya utuh ya sahabat-sahabat. Nanti bisa kita lihat ya, biar refresh dulu barang beberapa menit. Mungkin kita bisa tunda sekitar minimal 1 jam dulu ya sahabat-sahabat. Nah setelah 1 jam kira-kira dia udah lebih refresh ya, nanti kita tanam kembali di medianya sambil kita bersihkan lagi nih lumut-lumut yang masih menempel biar dia tidak menghambat tumbuhan akar-akar baru. Nah ini nanti akar yang sehatnya seperti ini ya, ini kelihatan akarnya sehat. Nanti mudah-mudahan tubuh bisa lebih subur lagi, sekaligus dicuci dulu. Nah masukin aja kalau medianya sudah cocok. Ini katanya medianya sudah cocok ya, sudah bagus. Atau kita bisa tambahkan lagi misalnya pupuk dynamite atau apa secukupnya di bagian bawah. Nah ini kita baru tanam lagi ke medianya seperti ini ya. Hati-hati meletakkan akarnya. Kemudian tadi sisa media yang tadi
lumut ini bisa berfungsi juga untuk meningkatkan kelembaban ya, agar akarnya bisa lebih cepat tumbuh. Jadi ini ada gunanya juga kita tumbuhkan lumut, kita tambahkan lumut di permukaan atasnya. Kalau sudah diaksep seperti ini, kita bisa ngabarin ke penjualnya, oh ya udah diterima dalam kondisi yang baik gitu ya. Nanti dicek lagi beberapa minggu kemudian. Nah ini dipantau terus ya sahabat-sahabat, kita simpan di tempat teduh, tapi kita juga memantau nanti daunnya apakah semakin sehat ataukah semakin loyo. Jangan sampai tuh kita udah beli monstera mahal-mahal misalnya kayak gini ya, kita salah perlakuan, bisa jadi nanti dia rusak. Dan memang setelah dibeli itu langsung kita cek betul-betul kondisinya ya sahabat-sahabat. Air yang tadi sudah ada kandungan vitamin B nya, kita tambahkan lagi nutrisi yang lain. Oke, air yang tadi itu ya, yang ada vitamin B nya, kita siramkan ke tanaman secukupnya aja ya. Ya kurang lebih 100 ml lah ya, jangan banyak-banyak, nanti dia langsung terlalu basah. Nah kelihatan kan dia, kalau misalnya ini untuk ngecek juga apakah medianya cukup poros atau enggak. Kalau gini kan kelihatannya dia poros. Nah ini berarti medianya cocok, bisa nanti kita pakai seterusnya. Ya setelah itu kita simpan dulu dia di tempat teduh di dalam rumah dulu, tapi sebaiknya dekat jendela, jadi dia tetap dapat udara dan juga cahaya matahari ya. Di udaranya tetap harus ada aliran udara yang baik. Oke, begitulah handling tanaman saat dibeli.